Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qaimatul Mufindah akan menerangkan metode penugasan tak seimbang bagian kasus maksimasi. Sebelumnya kita ingat poin-poinnya terlebih dahulu bahwa syarat untuk menyelesaikan persoalan penugasan dengan metode Hungarian adalah jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Kemudian jika jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, maka harus menyeimbangkan sehingga jumlah baris sama dengan jumlah kolom dengan cara menambahkan variabel dummy bernilai 0 pada baris atau kolom. Jika jumlah baris kurang dari jumlah kolom, maka variabel dummy ditambahkan pada baris. Jika jumlah kolom kurang dari jumlah baris, maka variabel dummy ditambahkan pada kolom. Di sini ada contoh kasus maksimasi, yaitu seorang makelar memiliki 5 pembeli untuk 6 situs. Pembeli bersedia membayar harga untuk situs yang diberikan dalam matriks berikut. Makelar ingin mengetahui situs mana yang akan ditawarkan kepada setiap pembeli dengan harga berapa sehingga dapat memaksimalkan total penerimaannya. Jadi si makelar ini punya 5 pembeli, yaitu pembelinya A, B, C, D, E. Ini membeli 6 situs. Nah, pembelinya kan cuma ada 5, sedangkan situsnya ada 6. Si makelarnya ingin memaksimalkan total keuntungan atau penerimaan hasil penjualannya. Kita selesaikan dengan metode penugasan. Di sini, karena pembeli itu ada 5, barisnya itu ada 5, sedangkan kolomnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka harus kita seimbangkan terlebih dahulu dengan cara menambahkan baris dummy, karena di sini baris itu kurang dari kolom, maka yang kita tambahkan adalah bagian barisnya. Barisnya itu ada 5, kolomnya ada 6. Nah, di sini kurang 1, maka kita tambahkan dummy. Setelah kita tambahkan, karena tadi kasus maksimasi, maka kita cari nilai pada masing-masing baris itu nilai yang terbesar. Karena maksimasi, untuk baris pertama, nilai terbesarnya adalah 9, baris kedua 10, baris ketiga juga ada 10, baris keempat itu 12, dan baris kelima 9. Setelah kita cari nilai terbesarnya, kita kurangkan dengan nilai lain pada masing-masing baris. Contohnya, untuk baris A, angka 9 ini kita kurangkan dengan nilai yang lain. Yaitu, untuk yang pertama, 9 sama 6 selisihnya adalah 3, 9 sama 7 selisihnya 2, 9 sama 6, 3, 9 sama 2 selisihnya 7, 9 sama 4 selisihnya 5. Begitu seterusnya sehingga menjadi sebuah tabel seperti ini. Nah, ini 0 ya, karena 9 sama 9 itu kalau diselisih hasilnya adalah 0. Langkah berikutnya adalah kita pastikan bahwa masing-masing kolom itu harus mempunyai 0. Untuk kolom 6 sudah ada, kolom 5 sudah ada 0-nya, kolom 4 belum, kolom 3 sudah, kolom 2 sudah ada 0-nya, kolom 1 belum. Kita pilih salah satu kolom yang belum ada 0-nya, kita pilih kolom 1. Kemudian kita cari nilai terkecil pada kolom 1 adalah 3. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan nilai lainnya pada kolom ini. Sehingga menjadi 3 ini selisihnya dengan 3 adalah 0. 10 selisih dengan 3 adalah 7. 5 selisih dengan 3 adalah 2. 10 selisih dengan 3 adalah 7. Dan 3 selisih dengan 3 adalah 0. Yang lain tetap. Ini tetap ya. Selanjutnya, kita coret baris dan kolom yang mengandung nilai 0. Kita bisa pilih baris yang memiliki nilai 0 terbanyak. Contohnya adalah baris ke-5, baris E. Kita coret. Kemudian baris C, baris D, baris B, kolom 1, kolom 5. Kita hitung jumlah coretan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika jumlah coretan sudah sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, maka tabel sudah optimal. Kita tahu bahwa di sini jumlah barisnya itu ada 6, jumlah kolomnya juga ada 6,
dan jumlah coretannya juga ada 6, maka tabel ini sudah optimal. Sehingga kita bisa menentukan skenario pembeli mana dan membeli situs yang mana. Ada 2 skenario yang bisa kita pakai. Yang pertama, membeli A ini bisa jadi membeli situs 1, bisa jadi membeli situs 5. Nah, ini 2 skenario. Kemudian, kalau pembeli B itu sudah pasti membeli situs yang ke-6 karena nilai 0 ini hanya di kolom 6. Kemudian, untuk pembeli C bisa jadi membeli situs 2, juga bisa jadi membeli situs yang ke-5. Ini bisa 2, bisa 5. Untuk pembeli D tidak bisa memilih, dia hanya bisa membeli situs yang ketiga. Nah, nih. Untuk pembeli yang E, ini menyesuaikan, ada banyak pilihan. Jadi, untuk skenario yang pertama, misalkan yang tidak bisa kita ubah kan pembeli B sama D, dia sudah pasti hanya membeli 6, yang D hanya membeli 3. Maka, kita lihat yang ada 6-nya ini yang mana? 6 sama 3. Oh, di sini yang E, 3 sudah terpakai, 6 sudah terpakai, tinggal 1 dan 2. Kita lihat bahwa yang E kita pilih 2 misalnya. Berarti yang C itu tidak boleh 2, sehingga yang C itu 5, dan yang A itu adalah 1, karena 5 sudah terpakai oleh C. Selanjutnya, yang skenario 2, bisa kita balik saja. Jika yang A ini 1, situs 1, maka untuk skenario yang kedua, yang A adalah situs yang 5, dan seterusnya. Nilai ini bisa kita dapatkan dari tabel awal, yaitu soal yang pertama kali tadi. Misalkan saja pembeli A situs 1, kita lihat di tabel awal pembeli A situs 1 itu nilainya adalah 6. Kemudian pembeli B situs 6, pembeli B situs 6 nilainya 10, dan begitu seterusnya. Kita total hasilnya adalah 47. Baik skenario 1 maupun skenario 2 totalnya adalah 47. Sehingga makelar tadi itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum sebesar 47. Kemudian metode penugasan tidak seimbang ini bisa kita kerjakan, bisa kita cek kebenaran hasil perhitungan kita dengan aplikasi QM. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi QM. Tahap selanjutnya adalah kita klik bagian assignment. Di sini titelnya bisa kita ganti, misalkan kita ganti maksimasi makelar. Kemudian untuk number of job-nya, karena tadi ada 6 baris, maka kita isi 6. Dan number of mesinnya juga 6. Kita mencari maximize, karena kita tadi ingin mencari keuntungan yang diperoleh oleh makelar. Kemudian di sini bisa kita pilih, bisa kita modify sendiri nama-namanya. Bisa pembeli A dan seterusnya. Nah, di sini ada pembeli A. Bisa kita modifikasi menjadi situs 1. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam tabel.
Nah, ini adalah tampilan setelah kita masukkan data-datanya ke dalam tabel. Langkah selanjutnya adalah kita mengklik solution, maka akan keluar hasil maksimasinya. Di sini langsung 47, atau kita bisa mengklik tree assignment list, nanti akan terlihat hasil lebih ringkasnya seperti ini. Nah, jadi untuk pembeli A itu dialokasikan ke situs 5, pembeli B situs 6, pembeli C situs 2, pembeli D situs 3, pembeli E situs 1, dan dummy-nya adalah situs 4. Jadi total maksimasinya adalah 47, sama seperti yang kita kerjakan di cara manual.